Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis rasio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marvina Aida Golite Montero, NIM 200111044. Perkenalkan, nama saya Putu Dian Anjarni Kencayati, NIM 200111098. Latar belakang. Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisa yang dipakai oleh perusahaan untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos. Setiap tutup periode akhir bulan, biasanya accounting perusahaan menyiapkan dan menyusun laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada pimpinan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan sebuah gambaran dan penjelasan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan yaitu hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Posisi keuangan perusahaan mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan mencerminkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Untuk mengetahui posisi kinerja keuangan perusahaan dapat menganalisa laporan keuangannya. Ada beberapa alat yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Di antaranya adalah dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas keputusan yang telah diambil oleh perusahaan dalam menjalankan unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dan manfaat analisis keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Keempat, untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai perbanding dengan perusahaan sebelumnya tentang hasil yang dicapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hasil keuangan. Menurut Dersini dan Bapak Analisis Keuangan, merupakan instrumen analisis presentasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator perubahan posisi keuangan
salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasionya hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah. Jenis-jenis rasio keuangan. Kinerja non-keuangan atau non-financial performance. Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh oleh neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, sebagai alat penguat penilaian kinerja keuangan tersebut. Informasi faktual yang mendetail untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan identifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung dan menganalisis data yang berupa angka sehingga informasi dari pihak perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus-rumus tertentu yang digunakan dalam
perbandingan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh. Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh, kemudian dilakukan perbandingan. Yang terakhir, memberikan analisis data yang disampaikan pada perhitungan dengan metode series analisis dari hasil perhitungan yang telah diperoleh. Dari hasil metode di atas, analisis keuangan juga mempunyai beberapa keunggulan, salah satunya adalah rasio sebagai pengganti yang sederhana dan informasi yang sangat tinggi dan rumit. Rasio mengetahui posisi perusahaan di analisis yang baik. Dalam analisis keuangan, salah satunya adalah perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda. Misalnya perbedaan metode menyusun atau metode penilaian